Oke, finish, thank you. Kita masuk ke materi apa hari ini? Materinya adalah financial analysis and budgeting ya. Oke. Untuk yang pertama, ya, ini adalah vocabulary related to financial analysis and budgeting. Ada apa saja itu poin-poinnya? Ya. Yang pertama ada account receivable, number two, asset, and number three, balance sheet. Ya. Atau nama lainnya itu bisa familiarnya itu neraca ya, neraca perusahaan. And number four, break even point ya, dalam dunia akuntansi namanya adalah BEP namanya di dunia keuangan manajemen ya. Atau titik ISPA. Number five is budget. Budget itu apa? Budget itu merupakan anggaran perusahaan. And last ada capital. Capital itu adalah modal ya. Oke, baik. Kita lanjut di slide berikutnya. Kita bahas poinnya satu persatu. First, ada account receivable. Ya, account receivable. What the meaning of account receivable? Okay. Account receivable is money owed to a company from customers who have purchased goods or service but have not yet paid ya. Jadi merupakan piutang usaha ya. Apa itu piutang? Piutang itu ketika perusahaan lain ya mengutang kepada perusahaan kita ya. Jadi perusahaan kita ini give the stock ya, bisa kayak barang atau jasa ya yang diberikan terlebih dahulu dan pembayarannya itu menggunakan tempo ya. Biasanya sih ini temponya itu bisa macam-macam sih setiap perusahaan itu kebijakannya ya. Ada yang selama during 2 weeks atau maybe dibayarkannya pada next week ya bisa juga, atau ada juga yang dibayarkannya bahkan di next month ya. Jadi beda-beda setiap perusahaan itu tergantung kebijakannya. Alright, kita lanjut number 2. Number 2 ini aset ya. What the meaning of assets? Asset is valuables owned by a company ya, such as cash, property, and equipment ya. Jadi aset itu merupakan tabungan perusahaan lah istilahnya ya, kayak investasinya perusahaan gitu. Ada apa saja itu yang dimiliki? Biasanya nih ya, ada uang tunai. Terus ada properti. Properti itu bisa gedung atau bangunan, rumah atau macam-macam ya. Atau bisa juga peralatan. Peralatan itu bisa aja mesin atau kendaraan seperti mobil dan motor atau truk ya untuk operasional perusahaan ya. To operational of company. Oke. Oke. Sampai di sini apakah sudah paham?
Do you have understand for her? Oke, jika sudah paham, kita bisa next ke poin berikutnya. Number 3. Ada balance sheet ya, atau neraca. Neraca ini ada macam-macam, tapi kita bahas secara umumnya ya. Oke. Balance sheets or neraca is a report that shows a company's financial position at a point in time. Ya, jadi neraca ini merupakan kayak suguhan annual report ya, laporan keuangan ya. Ini sesuai durasi waktu tertentu ya, bisa 1 tahun atau bisa triwulan per 3 bulan ya, sesuai kebutuhan masing-masing tiap perusahaan. Oke, next ke number 4 ya, number 4 itu ada apa? Break-even point atau BEP ya. Biasanya pada nyebutnya apa? BEP. BEP itu juga bisa dibilang dengan titik impas. Kenapa kok dibilang titik impas? Why? Kita baca dulu ya. BEP is the point at which revenue equals total cost, resulting in no profit or loss. Oke, jadi dia itu merupakan antara pendapatan ya, jumlah pendapatan dan pengeluaran atau modal itu sama. Jadi dia itu tidak mendapatkan profit atau keuntungan bersihnya dari operasional perusahaan tadi, tapi dia juga tidak mengalami kerugian ya. Jadi dia tidak dapat profit, juga tidak dapat kerugian. Artinya apa? Impas ya. Hanya saja dia tidak mendapatkan keuntungan. Oke, sampai di sini apakah sudah paham? Baik, jika sudah paham, kita bisa lanjut ke poin berikutnya ya. Number 5. Number 5 itu budget. Budget itu apa sih? Budget is anggaran or plan ya. Planning. Jadi, budget is a plan of expenditure and income set for a specific period. Jadi dia itu planning antara perencanaan untuk pengeluaran selama operasional dan kira-kira pendapatannya nanti itu berapa. Jadi dia sudah dianggarkan itu biayanya berapa saja, alokasinya untuk digunakan operasionalnya apa saja. Nah, itu ada anggarannya ya nanti. Jadi biar tersusun, terlihat gitu anggarannya perusahaan berapa selama sebulan misal, atau selama 3 bulan gitu. Biasanya sih selama sebulan ya, laporan bulanan gitu. Jadi ada anggarannya sendiri juga. Sebelum dia melakukan operasional, itu kan pasti menyusun biaya-biaya itu. Nah, kemudian the last ada capital. What the meaning of capital? Ya, ya, capital itu adalah modal ya. Nah, capital is money used
to run or develop a business ya. Jadi ini modal yang dikeluarkan selama operasional perusahaan itu berlangsung ya. Jadi tadi udah dijelaskan tuh tadi pada anggaran itu tadi ya, pasti ada modalnya ya. Kalau ada anggaran pasti di situ ada modal. Modal usaha, biasanya untuk modal iklan, modal biaya bahan-bahan, modal biaya sewa, dan lain-lain. Nah, itu ada di situ di anggaran tadi. Nah, oke. Sampai di sini apakah sudah paham? Baik, jika sudah paham, we can next to slide, oke? Nah, ini merupakan contoh dari tabel sebuah neraca ya. Ini ada dua sisi nih, antara sisi kanan dan sisi kiri tabel. Untuk yang sisi kanan dari kita, itu ada apa? Pasifa, kewajiban ya. Pasifa itu kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Oke, ada apa itu? Pasifa atau kewajiban? Ada utang dagang. Utang dagang itu adalah piutang ke perusahaan lain ya. Jadi dia utang. Tapi di perusahaan lain itu namanya piutang karena dia yang berhutang ke perusahaan lain. Nah, utang dagang itu tadi bisa tadi utang barang atau utang jasa terlebih dahulu yang membayarkannya dengan jatuh tempo waktu ya. Kemudian di bawah ini ada total ekuitas ya. Biasanya di sini di bawah utang dagang itu ada kewajiban lain seperti misalnya membayar pajak ya, dan masih banyak. Kemudian yang di sisi kiri ya, ini ada aktiva lancar. Ininya apa? Aktiva lancar. Ada kas ya. Kemudian ada apa lagi? Ada persediaan. Persediaan itu bisa bahan ya, atau persediaan jasa dan lain-lain. Oke. Kemudian ada apa? Ada piutang dagang. Kenapa piutang dagang masuknya ke aktiva lancar ya? Karena piutang dagang itu merupakan piutang dagang is aset ya, aset of aktiva lancar. Jadi dia itu termasuk apa ya, tabungannya gitu loh, karena dia mengutangi ke perusahaan lain ya. Jadi piutang itu dia yang memberikan pinjaman ya. Oke, jadi ini ada aktiva tetap juga di bawahnya. Itu total aktiva tetap dari jumlah kas, persediaan, dan piutang dagang. Oke, sampai di sini apakah sudah paham? Baik, jika sudah paham ya, mungkin cukupkan dulu ya. I think that's all for today and thank you for attention ya. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.